تفضل لي مثلا تفضل اقرأ. لا اقرأ المتن نبدأ إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه الساكت بالبطلان وما أتاه كل سنة وعالي. تفضل. الأول إسقاط الشيخ وأن يدخل عمن فوقه بالعن وأن. والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بماله لا ينعد. إسناده بماله لا ينعد. لكن يصف إسناده لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. طيب. Al-awwalu isqatu. Taib di sini pakai kasrah atau sukun? Kasrah ya. Al-awwalu pakai alif lam ya. Al-awwalul isqatu. Li syekhi wa an. Kaswan. Sudah mulai? Yang qula amman fawqahu bi'an wa an. Kita itu dulu ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala wa kana hayyan sanata 80 ba'da alf min al-hijratin nabawiyyah wal mu'dawal as-saqitu minhu ithnan wa ma ata mudallasan naw'ani. Al-awwalul isqatu lisyaykhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an wa thani la yusqituhu laki yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Taib. Ini kemarin sudah kita bahas ya, al-mudhal. Al-mudhal. Mau al-mudhal? Ma saqata fi asma'is sanad rawiyani fa aksar bisyar ma'at tawali. Iya, ma'at tawali harus berurutan. Taib. Ini jenis hadis keberapa kemarin? Jenis hadis keberapa kemarin? Hah? 18. Baik. Sekarang jenis hadis yang ke-19. Iya. Mudallas. Ini pembahasan jenis hadis yang ke-19 yaitu al-mudallas. Mudallas. Mudallas ini isim maf'ul. Isim fa'ilnya mudallis. Isim fa'ilnya mudallis di kasrah lamnya. Mudallis isim fa'il, mudallas isim maf'ul. Mudallis artinya pelaku tadlis. Mudallas artinya hadis yang ditadlis. Hadis yang ditadlis, isim maf'ulnya. Jadi mudallas itu nama hadisnya. Sama munqati, itu nama hadis ya. Mudallas itu adalah hadis yang terdapat tadlis di dalamnya. Hadis yang terdapat tadlis dalam sanadnya itu mudallas. Pelaku tadlis namanya mudallis. Pelaku tadlis namanya mudallis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ma ata mudallasan naw'ani. Wa ma yakni hadis yang ata, hadis yang datang mudallasan dalam keadaan mudallas. Iya. Dalam keadaan mudallas. Ini i'rabnya mudallas apa? Dia hal dari domir di ata, yakni hadis apa-apa yang datang dalam keadaan mudallas itu nau'an, ada dua jenis nau'ani. Di sini penulis rahimahullahu taala Al-Baiquni hanya menyebutkan dua jenis tadlis yang paling sering terjadi. Wa illa tadlis itu ada 5 jenis, nanti akan disebutkan di kitab-kitab ya selanjutnya. Di sini penulis rahimahullah karena ini buku dasar, beliau hanya menyebutkan apa? Beliau hanya menyebutkan dua jenis tadlis yang paling sering terjadi, yang paling banyak terjadi.
Kata beliau, wa ma ata mudallasan naw'ani. Hadis yang datang dalam keadaan mudallas itu ada dua. Baik, ada dua. Saya hapus bait yang pertama ini. Baik. Sebelumnya tadlis, ya. Tadlis itu berasal dari kata ad-dalas. Ini tidak usah ditulis, saya cuma mau gambaran global saja. Tadlis itu dari kata ad-dalas yang bermakna apa? Ikhtilaf zulmatul laili wan nahar. Bercampurnya malam dengan siang, yakni di waktu-waktu subuh sudah mau terang-terang, itu waktu-waktu ketemunya malam dengan apa? Fajar dengan gelap, namanya apa? Ad-dalas. Jadi sesuatu yang samar-samar. Sesuatu yang apa? Yang samar-samar. Itu asal kata tadlis. Dari kata ad-dalas yang bermakna secara bahasa bercampurnya malam dengan kegelapan dengan apa? Cahaya. Itu ad-dalas. Adapun secara istilah at-tadlis terbagi menjadi dua. Berdasarkan yang disebutkan oleh Al-Baiquni rahimahullah. Wa illa tadlis ada 5. Jelas, tapi ini kita hanya menyebutkan dua yang beliau sebutkan saja di sini. Tadlis terbagi jadi dua secara istilah. Yang pertama ada namanya tadlis al-isnad. Dan yang kedua tadlis asy-syuyukh. Tadlisul isnad dan tadlis asy-syuyukh. Jadi perhatikan prinsipnya tadlis ini secara bahasa itu bermakna sesuatu yang apa? Tersembunyi, yang samar. Nah, prinsipnya tadlis ini seorang perawi menyembunyikan cacat dalam hadis, menyamarkan sesuatu dalam hadis. Itu prinsipnya tadlis secara istilah. Jadi di dalam hadis yang mudallas itu ada sesuatu yang dicoba untuk disembunyikan, dicoba untuk dikaburkan oleh perawi. Jenisnya ada dua, kita akan terangkan nanti. Ya, ini butuh digarisbawahi dulu bahwa tadlis secara istilah dengan dua macam bentuknya, itu bentuknya intinya adalah ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang disamarkan oleh perawi, yang mana perawi ini tidak mau orang lain tahu, maka dia samar-samarkan. Bukan dia hilangkan, dia tidak hilangkan secara utuh, tapi dia samarkan. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana bentuk dia samarkan nanti kita akan terangkan satu persatu. Tapi intinya dua jenis tadlis di sini ada bentuk apa? Menyamarkan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang dia tidak mau ingin, si mudallis ini ada sesuatu dalam sanad yang dia tidak ingin orang tahu, tapi dia tidak mau hilangkan. Dia tidak mau hilangkan. Jelas? Iya. Dia tidak mau hilangkan. Artinya apa? Akhirnya apa? Dia samarkan supaya orang berpikir itu tidak ada masalah, padahal ada masalah. Itu tidak kenapa-kenapa, padahal ada. Iya, ada apa-apa. Jelas sampai sini? Itu gambaran globalnya. Taib. Sekarang Al-Baiquni rahimahullahu taala mengatakan wa ma ata mudallasan naw'ani. Hadis yang datang dalam keadaan mudallas ada dua. Ini. Tadlisul isnad dan tadlis apa? Asy-syuyukh. Al-awwal yang dimaksud di sini adalah tadlis isnad. Jadi ini definisinya tadlis isnad. Jelas? Dengarkan dulu. Al-awwalul isqatu li syaikhi wa an yang qula amman fauqahu bi an wa an. Ini satu bait syair definisi untuk tadlisul isnad. Dengarkan dulu. Kata beliau, al-awwal, tadlis yang pertama adalah al-isqatu li syekh. Menggugurkan guru dalam sanad. Dia gugurkan guru dalam sanadnya. Kemudian wa yang qula amman fauqahu. Kemudian si mudallis menukil, langsung meriwayatkan dari gurunya, karena gurunya dihilangkan dalam sanad, langsung lompat ke gurunya. Dengan apa? Kemudian dia meriwayatkan pakai an dengan an atau an. Sudah berlalu kemarin apa? An-ana. Apa itu an-ana? Apa itu an-ana kemarin? Mu'an-an dengan mu'an-an, yaitu sanad yang di dalamnya ada an atau anna fulanan qala, kan begitu. Kenapa dia seperawi menggunakan an dengan an? Karena
Apa kemarin kita bahas soalan dia ingin ya dia apa namanya, dia tidak mendengar dari guru itu, cuman dia tidak mau bohong, dia tidak mau mengatakan sami itu haddatsana. Kalau dia pakai itu dia bohong, maka dia menggunakan lafaz-lafaz yang apa namanya ini, sigha muhtamal, ya kan? Sigha kan ada berapa kemarin? Ada 2, ada 3. Sigha yang sharih bisama, tegas menunjukkan dia mendengar, kata kayak sami itu ya, akhbarani, apalagi haddatsani dan semacamnya. Dan ada juga lafaz-lafaz yang apa, sigo-sigo yang jelas menunjukkan terputus sanadnya, jelas, seperti hudistu ya, ukhbirna, balagana, itu semua jelas terputusnya. Dan ada lafaz-lafaz yang apa, muhtamal, bisa jadi mendengar bisa jadi tidak, yaitu an dengan an. Ini sudah kita bahas kemarin kan, an dengan an. Taib. Jadi ini bentuk tadlis yang pertama, yaitu tadlisul isnad, di mana si mudallis berarti pelaku. Si mudallis isqatu syekh, menggugurkan gurunya dia, menghilangkan gurunya dalam sanad. Kemudian wa ayyangqula amman fawqahu, dia langsung menukil dari rawi di atasnya, yakni di atas gurunya, langsung lompat di atas gurunya dengan menggunakan an atau an. Bi an no an. Taib. Jadi perhatikan tadlisul isnad ini, si perawi meriwayatkan dari guru-gurunya. Jadi dalam sanad ini dia meriwayatkan dari guru-gurunya. Cuman karena dia tidak pernah berjumpa dengan guru-gurunya, bukan tidak pernah berjumpa. Cuman karena dia tidak meriwayatkan hadis tersebut dari guru-gurunya, maka dia pun apa? Meriwayatkan dengan pakaian untuk menyamarkan kepada orang bahwa dia ini kayak berjumpa dengan guru dari gurunya, padahal tidak, dia mau samarkan. Jadi dia memberikan iham. Apa itu iham? Kesan, memberikan kesan kepada pendengar bahwa dia mendengar dari guru-gurunya, padahal tidak. Cuman karena si mudallis itu bukan kadzab, mudallis bukan pendusta. Lihat sampai sini, ada sebagian imam dalam hadis mudallis. Ya, dia bukan pendusta. Lihat sampai sini, dia mudallis. Terlalu banyak meriwayatkan pakaian. Sudah sampai sini, terlalu banyak meriwayatkan pakaian, mudallis. Ada imam kaum muslimin dari a'immatul hadis yang disifati dengan tadlis. Jelas sampai sini ya? Ada tadlis. Jadi mudallis bukan kadzab, dia bukan pendusta. Karena itu dia tidak mengatakan sami'tu atau haddatsana, tapi dia menggunakan lafaz yang muhtamal, yang apa? Ada kemungkinan mendengar, ada kemungkinan tidak, yaitu an dengan an. Taib. Gambaran umumnya atau definisi tadlisul isnad, ada takbir ibarat Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar dalam tadlis, tapi saya ringkas dulu, saya sederhanakan bahasanya biar tidak terlalu panjang dulu. Perhatikan tadlisul isnad, definisinya adalah, perhatikan dulu semua, jangan ditulis, ayyarwiyar rawi, seorang perawi meriwayatkan. Dari siapa diriwayatkan? An syaikhi, dari gurunya. Perhatikan, gurunya. Artinya dia mendengar hadis darinya, dia duduk dengannya, dia mulazamah mungkin dengannya. Yang jelas dia punya hadis dari gurunya itu. Ya. Apa yang diriwayatkan dari gurunya? Malam yasma'hu minhu. Hadis yang dia tidak dengar dari gurunya. Dia dengar dari guru, dia meriwayatkan dari gurunya hadis yang dia tidak dengar dari gurunya. Memungkinkan nggak itu? Rawi meriwayatkan dari gurunya
hadis yang dia tidak dengar dari guru itu. Mungkin kan? Mungkin kan? Kayak misalnya antum hadir di majelis setiap hari sama ustadz misalnya, dengarkan pembacaan. Suatu hari antum absen, sakit, izin atau yang semacamnya. Pas antum sakit, antum apa? Kelewatan banyak hadis dibaca, ya kan? Berarti ketika antum meriwayatkan dari ustadz itu dengan hadis-hadis yang antum tidak dengarkan di waktu antum sakit, itu namanya apa? Tadlis. Antum meriwayatkan dari guru. Jadi semua orang tahu antum muridnya Ustadz Fulan. Tapi untuk hadis yang antum meriwayatkan ini antum tidak dengar waktu itu. Jelas sampai sini? Jadi kalau dicek biografinya, memang ini gurunya. Jelas sampai sini? Cuman untuk hadis yang dia tadlis, hadis yang bersangkutan ini dia tidak dengar langsung, mungkin karena alfa atau izin atau yang semacamnya. Ya. Misalnya, saya contoh. Saya berguru sama seorang guru. Saya sepekan misalnya ke negeri ini untuk mengambil hadis dari guru di negeri itu. Sepekan. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya. Setiap hari misalnya anggaplah dibacakan 20 hadis. Hari kelima saya hadir sudah 100 hadis. Sudah 100 hadis. Hari ke-6 saya izin sakit misalnya. Dibaca 20 hadis. Hari ke-7 saya masuk lagi. Iya, 1 pekan. Ya kan? Nah, di hari ke-6 saya ketinggalan berapa hadis? 20 hadis. Saya bilang sama teman saya, "Woi, kemarin apa yang dibaca?" Ya, saya nggak hadir kemarin. Teman saya bilang ini ada hadisnya, catatannya. Saya bilang tolong bacakan sama saya. Ya, saya bilang sama teman saya, tolong bacakan sama saya 20 hadis itu. Dia bacakan sama saya. Selesai, saya tulis, saya salin. Baik. Pertanyaannya, untuk 20 hadis ini bagaimana sanadnya? Saya ke siapa? Ke teman, baru ke guru. Ya atau tidak? Iya. Sanad yang lain yang hari pertama sampai hari kelima sama hari ke-7 yang saya hadir, saya riwayatkan dari siapa? Langsung dari guru. Jelas sampai sini? Langsung dari guru. Untuk 20 hadis ini sanadnya saya dari teman saya, dari guru saya. Nah, ketika saya pulang, semua orang tahu saya mengambil hadis langsung dari guru ini. Semua orang tahu seperti itu, ya kan? Langsung semua tahu karena saya tahu saya pergi ke sana mengambil 140 hadis dari guru itu. Iya. Semua orang tahu. Nah, ketika saya ceritakan 140 hadis ini kepada murid saya, hadis pertama, hadis kedua, ya sami'tu atau haddatsani aman terus. Nah, pas sampai di hadis yang 20 hadis yang saya tidak hadir, saya tidak mungkin mengatakan sami'tu. Tidak mungkin. Saya akan kadzib kalau begitu, dusta. Karena yang benarnya saya mendengar dari siapa? Dari teman. Jelas sampai sini? Saya tidak akan mengatakan akhbaroni atau sami'tu atau hadats. Tidak mungkin saya katakan seperti itu. Karena itu kadzib. Bagaimana caranya? Saya bilang an syekhi, dari guru langsung. Jelas sampai sini? Saya juga nggak bohong karena memang dari guru, cuman saya lewat apa? Teman saya. Jelas sampai sini gambarannya? Jadi sebenarnya mudallis ini meriwayatkan dari betul-betul gurunya. Saya bilang an syekhi, padahal saya lewat teman saya dari guru. Ini maksudnya di sini. Jadi si perawi yakni mudallis meriwayatkan dari gurunya hadis yang dia tidak dengar. Yang lain-lain dia dengar, cuman ada yang tidak dengar. Bayangkan misalnya antum belajar bertahun-tahun, setiap hari hadir. Ya, misalnya anggaplah selesai dia mendengarkan misalnya Sahih Bukhari semuanya dari awal sampai akhir. Cuma satu hari alfa. Bayangkan Sahih Bukhari yang jumlahnya 4.000-an lebih hadisnya, dia cuman tidak mendengar berapa? Anggaplah 10 hadis. Kan tanggung sekali. Tanggung sekali. Semua yang lain dia riwayatkan langsung dari gurunya kecuali 10 hadis dia lewat temannya karena dia tidak hadir. Ya, kadang orang berpikir, wah, tanggung ini kalau saya lewat teman saya yang 10 ini, mending langsung saja ke guru. Kan jelas dari guru sebenarnya. Ya kan? Pertanyaannya, apakah ini salah nggak riwayatnya? Yang saya tadi lewat teman saya yang 20 hadis dari guru, salah nggak riwayatnya? Tidak salah. Karena memang seperti itu. Teman saya ini sikoh, teman-teman yang lain juga saya sudah cek catatannya kemarin, iya betul sama. Cuman masalahnya kamu lewat perantara. Dan kamu tidak jujur dalam perantara tersebut siapa? Di sini saya menggugurkan teman saya langsung meriwayatkan dari guru. Itu namanya tadlis.
Jadi seorang perawi meriwayatkan dari gurunya hadis yang dia tidak dengar darinya, malam yasma'hu minhu. Dia meriwayatkan hadis yang dia tidak dengar darinya, muhiman, memberikan kesan. Dia memberikan kesan bahwa dia mendengar dari gurunya, muhiman sama'ahu minhu. Itu tadlis al-isnad. Ayyarwi ar-rawi an syaikhihi ma lam yasma'hu minhu muhiman sama'ahu minhu. Baik. Ini masih banyak yang belum datang ya, santri? Masih banyak yang belum datang? Hah? Oh. Baik. Nah sekarang, kalau sudah paham ini, kalau begitu apa bedanya tadlis mudallas dengan munqati? Munqati apa itu? Apa tadi? Apa kemarin munqati? Iya, yakni yang masak kata fi asna as-sanad ya, rawin fa aksar bisyar ada mutawali. Kalau 2 atau 3 yang hilang tidak boleh berurutan, karena kalau berurutan jatuhnya ke mu'dhal. Baik. Terus apa bedanya mudallas sama munqati? Munqati juga kan hilang satu perawi di tengah sanad. Apa bedanya? Enggak tersusun. Apa? Kenapa? Kitabnya jangan ditindis begitu. Ya. Fadal. Antum. Mana absennya sih? Saya lupa. Absen. Oh ini. Baik. Baik, Hazmil, betul. Apa bedanya munqati dengan mudallas? Nasta? Abdul Wahid? Oh. Antum siapa lagi namanya? Amr ya? Amr. Amr, betul. Antum yang mana namanya antum lupa? Taufik. Taufik. Amrul. Kabur. Bersat. Mungkin baru ini apa? Berarti yang kemarin dia tidak mendengar dari gurunya, dia tidak mendengar dari itu. Kalau dia mendengar tapi untuk hadis ini dia tidak langsung. Baik. San. Baik. Iya, jadi perbedaannya kan sama-sama ada rawi hilang kan? Persamaannya dulu. Persamaannya munqati dengan mudallas apa? Sama-sama ada rawi yang dihilangkan. Ya sampai sini? Sama-sama ada rawi yang dihilangkan. Perbedaannya rawi di atasnya yang dihilangkan itu. Ini nih. Kalau ada rawi meriwayatkan dari syekh, perhatikan ini kan dihilangkan ya, mudallas dengan munqati sama-sama menghilangkan. Ini langsung meriwayatkan dari
dari sini, ya kan? Langsung matikan dari situ. Nah, kalau munqati ini tidak satu zaman dengan ini, tidak satu zaman. Misalnya ini meninggal, ini baru lahir, tidak ketemu sama sekali. Kita periksa tahunnya, tidak mungkin ketemu ini orang, tidak mungkin ini ketemu sama ini. Jelas? Misalnya syekhnya ini tinggal di timur, ini tinggal di barat, dan tidak pernah dibaca biografinya, mereka ketemu di suatu tempat. Ini namanya apa? Lam yudrik namanya. Lam yudrik, dia tidak menjumpai, itu munqati. Nah, kalau mudallas ini banyak meriwayatkan dari ini, biasa meriwayatkan dari ini. Kita kalau periksa biografinya, ini termasuk guru. Kalau kita periksa biografinya ini, kita cek nama-nama gurunya, di antara nama gurunya adalah ini. Jelas? Cuman untuk hadis sekarang yang dia tadlis, dia pakai perantara. Jadi tadlis itu sifatnya per hadis. Per apa? Per hadis. Ya. Beda kalau munqati. Contoh. Zaid, Amr, masalan Ahmad. Kemudian di sini Khalid meriwayatkan dari misalnya Dinar dari Muhammad masalan. Perhatikan, saya kasih gambaran detail. Dihilangkan. Ini munqati, ini tadlis. Zaid meriwayatkan langsung dari Ahmad. Mudallis si Khalid meriwayatkan langsung dari Muhammad. Baik. Nah, kalau munqati Zaid dari Ahmad. Ini apa? Munqati. Kenapa? Memang tidak ketemu masanya. Jelas sampai sini? Perhatikan. Kalau dia munqati, maka di sanad manapun antum ketemukan Zaid langsung ke Ahmad, semua munqati. Nggak perlu dirinci, nggak perlu dicek lagi, selesai masalah. Jelas? Kalau munqati, memang Zaid dengan Amr tidak satu masa, memang betul-betul tidak pernah ketemu. Jelas? Tidak satu zaman, tidak memungkinkan tempatnya ketemu dia dengan itu, tidak mungkin. Sehingga kalau antum dapati Zaid dari Ahmad, Zaid an Ahmad di semua sanad, hukumi semuanya munqati, tidak ada rincian, tidak perlu dicek. Beda dengan mudallis. Kalau Khalid seorang mudallis meriwayatkan dari Muhammad, Muhammad ini apanya? Siapanya? Gurunya, bukan cuma satu masa, ketemu, tinggal mungkin berapa lama sama dia berguru. Nah, Khalid dengan Muhammad di hadis ini, misalnya dia mentadlis, dia menghilangkan si Dinar. Tapi kalau di hadis yang lain nanti antum ketemu Khalid dengan Muhammad, tidak boleh antum bilang tadlis ini, tidak boleh. Antum harus cek lagi satu persatu. Nggak bisa diberlakukan umum. Sudah sampai sini? Karena Khalid dari Muhammad, dia punya masmuat, ya atau tidak? Kayak tadi, dia punya 120 hadis yang dia dengar, cuman 20 itu yang dia tidak dengar, ya kan? Jadi dia punya masmuat. Nah, sekarang tugasnya kita ketika mendapati Khalid dengan Muhammad, Khalid an Muhammad, tugas kita adalah apakah ini hadis yang dia tadlis ataukah hadis yang memang betul-betul dia dengar. Makanya tidak bisa diumumkan di mana kita ketemu Khalid an Muhammad langsung dikatakan tadlis semua, tidak boleh. Jelas sampai sini? Tidak boleh kita kasih hukum umum seperti itu. Beda kalau munqati, Zaid an Ahmad, dimanapun antum dapati Zaid an Ahmad, munqati semua. Karena asalnya si mudallis, perhatikan, asalnya si mudallis dia punya masmu'at dari gurunya. Dia punya hadis-hadis yang didengar, bahkan tidak sedikit. Cuman untuk hadis yang bersangkutan yang ditadlis, kebetulan dia tidak dengar. Mungkin ada satu dan lain hal dia tidak dengar. Cuman dia bilang, wah, tanggung kalau saya cuman segini hadis saya riwayatkan dari teman saya, dari guru saya. Sudah, saya langsung dari guru saja. Toh ini juga benar hadisnya. Ya, saya sudah cek catatan teman-teman saya, memang ini yang dibacakan guru kemarin. Sudah, saya teman saya gururkan saja, langsung ke guru saja. Nah, ini kan tadlis. Jelas ya, mengesankan kepada orang seakan-akan dia mendengar dari gurunya padahal tidak. Jelas sampai sini? Ini tadlis jenis yang pertama. Tadlisul isnad, yakni karena dia menggugurkan perawi dalam sanad. Ya. Dikatakan tadlisul isnad karena dia menggugurkan perawi dalam sanad.
di mana dia meriwayatkan dari gurunya, betul-betul gurunya, dia riwayatkan hadis yang dia tidak pernah dengar, yang dia belum pernah dengar hadis itu secara apa? Ya, hadis yang bersangkutan itu tidak atau belum pernah dia dengar dari gurunya. Ya. Jelas? Kemudian dia memberikan iham, memberikan kesan. Kesannya pakai apa? Pakai an atau an, karena ini memberikan kesan mendengar, walaupun juga ada kesan tidak mendengar, tapi yang jelas tidak bohong dia. Memang dari gurunya memang. Jelas sampai sini? Ini yang pertama tadlis apa? Al-isnad. Nah, sekarang dari mana kita tahu seorang perawi itu mudallis? Dengan tadlis al-isnad. Gampang, tinggal kalau kita zaman belakangan tinggal buka buku-buku jarh wa ta'dil, buku-buku rawi, rijal, Taqribut Tahdhibut Tahdhib misalnya, kalau paling ringkas Taqribut Tahdhib, tinggal buka rawi yang kita mau cari. Kalau dia mudallis, Ibnu Hajar akan kasih keterangan di belakangnya. Siqotun mudallis. Dia siqot tapi dia mudallis. Jelas? Atau sodukun mudallis, atau yudallisu katsiran, atau kalimat yang semisalnya. Yang jelas kalau dia seorang mudallis dan orang-orangnya sudah ditandai secara kalau kita ya, ditandai oleh para ulama. Ini si fulan mudallis gitu. Nah, siapa saja yang namanya disebutkan ya sebagai seorang mudallis, maka dia punya kita punya perlakuan khusus terhadap hadisnya. Ya, tidak kita terima secara mutlak, kita juga tidak tolak secara mutlak. Nanti kita akan terangkan. Jelas ya? Jadi cara mengetahui seorang rawi itu mudallis atau bukan tinggal merujuk ke buku-buku rijal, buku-buku perawi. Jelas? Semua rawi yang mudallis itu sudah disebutkan siapa sudah disebutkan di biografinya, fulan mudallis. Walaupun ada kitab khusus yang memang dikarang khusus untuk mengumpulkan nama-nama mudallis karena banyak. Seperti misalnya kitabnya Tabaqat Al-Mudallisin, Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab juga, bukan apa judulnya itu? Saya lupa judul kitabnya Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau punya kitab khusus juga membahas tentang maratib al-mudallisin, ya, tingkatan-tingkatan level-levelnya mudallis. Nah ini tinggal kita lihat kalau perawi kita memeriksa sanad satu persatu, kita cari namanya di buku biografi, terus ternyata salah seorang di antara mereka disifati fulan siqah tapi mudallis, bahkan ada dhaifun mudallis. Sudah dhaif, mudallis lagi. Jelas ya? Nah, kalau dia mudallis, maka yang dimaksudkan dengannya tadlis isnad. Ya, mungkin antum bertanya, tadlis kan ada dua. Sekarang kalau dalam buku-buku rijal cuma disebutkan fulan siqatun mudallis, fulan siqah tapi mudallis. Mudallis yang mana? Nah, yang pertama. Para muhaddisin kalau mereka mengitlaqkan kata tadlis, maka mereka maksudkan ada tadlis isnad, bukan tadlis syuyukh. Jelas? Jadi kalau dimutlakan begitu saja fulan mudallis, maka maksudnya mudallis tadlisul isnad. Jelas? Mudallis tadlis al-isnad. Taib. Sekarang apa yang kita lakukan kalau di dalam sanad ada mudallis, kemudian dia pakai apa? Ya. Misalnya kita cek biografinya rawi per rawi dalam sanad, kita dapati sanad dalam Abu Daud misalnya ada 5 orang antara Abu Daud dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita coret sahabat, berarti tinggal 4. Tapi tinggal 4. Karena sahabat kan udul, tidak ada masalah, tidak perlu diperiksa. 4 orang diperiksa dari gurunya Abu Daud sampai ke tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Nah, ketika kita mengecek nama-namanya, salah seorang di antara mereka disebutkan dia mudallis. Dia apa? Mudallis. Bagaimana kita menyikapinya? Kata para ulama, kalau mendapati sanad seperti itu, ya, sanad yang di dalamnya ada mudallis, maka kumpulkan, yang pertama sekali lagi kumpulkan dulu jalan-jalannya semuanya. Dikumpulkan semua jalan-jalannya. Afwan, saya ulangi. Sebelumnya, kalau ada seorang mudallis dalam sanad, antum harus cek dulu dia menggunakan sighah apa. Kalau si mudallis mengatakan haddatsana syaikhi, berarti apa hukumnya sanadnya? Tersambung atau tetap tadlis?
Sudah jelas bersambung. Berarti apa? Ketika mudallis menggunakan haddatsana, akhbarona, sami'tu, berarti tadlisnya aman. Berarti ini hadis termasuk hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya. Karena mudallis, sekali lagi, mudallis dia hanya mudallis tapi bukan pembohong. Kalau dia katakan haddatsana berarti dia mendengar langsung. Jelas? Maka kalau si mudallis menggunakan sighatut tahdis, haddatsana atau sami'tu atau akhbarona, maka apa? Aman. Atau amba'ana. Tapi kalau di sanad itu si mudallis menggunakan kata an, di sini kita katakan kumpulkan dulu semua jalan-jalannya. Jangan sampai di jalan ini dia pakai an, tapi di jalan lain dia pakai apa? Haddatsana atau sami'tu. Kalau di jalan ini dia pakai an, tapi setelah kita kumpulkan jalan-jalannya di jalan lain, di sanad yang lain, ya, dia pakai sami'tu, maka berarti apa? Kita katakan tadlisnya di sini aman. Aman. Dikarenakan di jalan lain hadis itu dia sudah menggunakan kata sami'tu atau haddatsana atau akhbarona atau amba'ana dan semacamnya. Jadi intinya mudallis tidak kita terima hadisnya, yakni mudallis kita anggap hadisnya terputus kecuali kalau dia menggunakan apa? Sighah tahdis yang sharih, yang tegas menunjukkan bahwa dia mendengar dari gurunya. Kapan dia pakai an atau an, maka dihukumi munqati, terputus. Ya, dihukumi apa? Sanadnya terputus. Dihukumi sebagai mudallas hadisnya. Baik. Ini apa? Berkenaan dengan jenis tadlis. Yang pertama tadlis al-isnad. Baik. Tinggal antum lihat nanti contohnya di buku ya, tadlis. Contoh tadlis dari rawi-rawi mudallis. Contoh mudallis misalnya seperti Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya, Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini kalau datang yang mudallis yang terkenal ya. Mudallis banyak jumlahnya. Yang pertama Abu Ishaq As-Sabi'i. Yang kedua Qatadah yang meriwayatkan dari Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu an. Dan yang ketiga Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Ini tiga ulama alim semuanya. Iya, min kibar ya. Min kibar ulama Islam. Qatadah apalagi murid seniornya Anas bin Malik. Ya, Qatadah rahimahullah. Tapi beliau seorang mudallis. Tiga orang ini, ulama ini dan yang semisal dengan mereka, kapan mereka menggunakan an, terputus sanadnya, dianggap mudallas. Baik, dihukumi mudallas. Kalau mereka menggunakan sami itu aman. Kalau mereka menggunakan an, ditolak. Tapi perhatikan, mungkin di sanad ini dia pakai an, tapi di jalan lain siapa tahu pakai haddatsana. Karena itulah penting untuk apa? Mengumpulkan semua jalan-jalan sanad itu. Penting dikumpulkan semua. Tapi anggaplah sudah kita kumpulkan semua jalan-jalan hadisnya, ternyata di semua jalan Qatadah menggunakan an dari rawi di atasnya, dari guru di atasnya. Maka kita katakan ini apa? Tadlis. Ini hadisnya mudallas sehingga ditolak. Karena hakikatnya kan mudallas sama seperti munqati, sama-sama ada rawi yang hilang. Nah, rawi yang hilang ini kita nggak tahu adalahnya bagaimana, dobotnya bagaimana, kita nggak tahu. Itu yang menjadi sebab mengapa mudallas itu masuk dalam jenis hadis dhaif dalam artian umum. Ya, hadis mudallas masuk dalam kategori hadis dhaif atau hadis mardud. 6. Wallahu alam bisawab. Ada soal? Cukup dulu sampai sini.
Taib, naktafi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.